Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Pasek yang sudah hadir di kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kegiatan diseminasi ini Bapak dan Ibu saya lakukan untuk memenuhi tugas aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah tentunya ini pun kenapa harus diikhlaskan, karena ini bermanfaat untuk kita semua untuk bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita lihat budaya positif di sekolah kita mulai dari tujuan pendidikan. Kita lihat lagi, kita melihat kembali tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi tujuan pendidikan itu kita menjadi guru bukan merubah sifat anak, bukan merubah kodrat anak, karena sebagai manusia kita tidak bisa. Tapi kita hanya menuntun. Kalau diibaratkan petani atau peternak, kita nggak bisa merubah tanaman padi menjadi panennya jagung, nggak bisa. Tapi kita hanya menuntun bagaimana si padi itu bisa berbuah, bagaimana anak itu bisa berhasil dengan melihat kodratnya, kodrat anaknya, dan kita hanya merawatnya saja. Itu untuk tujuan pendidikan. Jadi diingat-ingat. Dan yang namanya nuntun itu berarti ya harus dibawa kepada ibu. Kita nggak bisa menanam padi di sawah, tapi kita merawatnya di rumah, nggak bisa. Otomatis kita harus datang langsung ke sawah, baru memberikan ternyata di sawahnya ada hama. Kata petani, kata guru, ternyata sama anak ini ada hamanya. Harus apa pupuknya? Nah kita yang memberikan, kita hanya memberikan pupuk, merawat tanahnya sehingga anak itu berhasil. Itu tujuan pendidikan. Lanjutkan, karena materi kita budaya positif. Apa sih budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi yang disebut budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif di sekolah, ya harus menerapkan nilai-nilai kebiasaan. Dan alhamdulillah di SMP Negeri 1 Pasir ini kita sudah melakukan pembiasaan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah ini istilah budaya positif. Nah materi yang akan saya sampaikan, bukan sampaikan sharing. Jadi di sini disebut diseminasi atau pengimbasan. Saya di program guru penggerak mendapatkan ilmu tentang budaya positif dan diimbaskan kembali ke Bapak dan Ibu. Diharapkan ilmu yang saya miliki ini bukan hanya diketahui oleh saya, tapi juga diketahui oleh kita semua, sehingga cita-cita kita yang tercantum dalam visi misi sekolah kita bisa terwujud. Konsep utama budaya positif
Bagaimana mengembangkan budaya positif? Kita hari ini akan belajar yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, ketujuh materi ini sangat bermanfaat bagi kita untuk bagaimana kita bisa melayani anak-anak dan senantiasa berpihak kepada mereka. Kita awali dari yang pertama perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini harus diciptakan aman, nyaman, positif. Bagaimana kalau ada anak yang selalu dibully, pasti dia merasa tidak nyaman. Berarti budaya positifnya tidak akan berjalan dengan baik, ya, karena menyediakan lingkungan yang positif. Yang kedua, biasanya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Kalau kemarin-kemarin disiplin itu selalu dikaitkan dengan reaksi. Dengan reaksi. Contoh, ada anak melanggar langsung dimarahin. Nah, kalau sekarang kita belajar bagaimana penerapan disiplin ini dengan kontrol, bukan dengan reaksi yang tidak terkontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Bagaimana seorang guru bisa mengontrol dalam menghadapi murid? Jadi, ya, kontrol. Nah, Bapak dan Ibu bayangkan nih, saya punya cerita seperti ini. Seandainya Bapak dan Ibu seperti ini, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini judulnya cobalah buka. Anda adalah A. Ini Pak Ustadz Jaya A. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Papan tangan. Nah, rekan Anda, Pak Baskara, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B atau Pak Baskara boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke, paham ya? Coba Pak Bas minta Pak Ustadz Jaya untuk membuka kepalan tangannya dengan cara terserah Pak Baskara, mau membujuk, mau menghardik, mengintimidasi. Sebentar aja, sebentar gue sendiri. Di depan Pak? Di depan boleh. Di depan. Di sana aja. Contoh. Yang diminta hanya membuka tangan. Oh ya, mau dengan sangat. Pak ya, mau dengan sangat. Tolong buka kepala Bapak. Waduh, Pak Ustaz. Ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira Pak Yaya akan membuka kepala tangan nggak? Kenapa? Nah, dari sini perubahan paradigma ini kita ketahui. Kadang-kadang kita memposisikan diri sebagai B dan anak memposisikan diri sebagai A. Kita menghardik, mengancam, mengintimidasi anak agar melakukan apa yang kita inginkan. Dan si anak gak mau. Kenapa? Karena bagi mereka dia itu berharga kalau menurut mereka, sehingga dia gak mau berubah. Dan kita tetap mengancam dan ternyata tidak berhasil. Karena dalam pola pikir kita bahwa kita orang yang lebih dewasa berhak mengintimidasi orang yang lebih muda. Bahwa kita yang lebih tua berhak memarahi anak, berhak menakut-nakuti anak. Itu mari kita rubah tuh paradigmanya. Dan ternyata gak bisa. Paradigmanya menurut Dr. William Glasser dalam ilusi kontrol, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Tugas guru itu bukan menekan, tapi kita mengontrol murid.
Kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi harus ada penguatan. Kalau istilahnya dulu reinforcement. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah dulu ilusi paradigma ini yang harus dirubah oleh kita dalam pembelajaran. Kalau kita renungkan saat ini, apakah kita masih merasakan bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak? Nah, ini yang harus paradigma yang harus dirubah. Karena ternyata Tuhan itu menciptakan perasaan yang sama. Rasa sedih anak kecil punya, orang tua punya, dewasa punya. Rasa marah sama. Jadi jangan menganggap para budak mah atau bukan perasaan gitu. Mau bukan diri hati sama. Cuman kita yang egonya tinggi merasa kita bisa merasa. Kita bisa membuat orang bersalah dan menguatkan karakter. Kita menganggap dengan mengkritik habis-habisan akan menguatkan karakter anak. Nah belum tentu kepada ibu. Nah ini bisa dilanjutkan materi selanjutnya, disiplin positif. Nah apa yang tergambar dari bapak dan ibu ketika mendengar kata disiplin? Menurut bapak dan ibu disiplin itu apa? Menaati peraturan. Jawabannya sudah terbayang. Pasti kalau mendengar kata disiplin, pasti urusannya dengan hukuman, pasti urusannya dengan peraturan. Mari kita lihat bapak dan ibu. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Yang ketiga, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di budaya kita, yang tadinya disiplin itu merupakan membuat orang menggali potensi di dalam dirinya untuk dengan apa yang dihargai, di kita yang tadi betul. Dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya? Wah, kepatuh dianggap tidak disiplin. Karena yang kita tahu disiplin itu harus taat, harus memiliki kepatuhan. Lanjut. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pernahkah bapak dan ibu mendengar kata disiplin dengan nyaman? Pasti ketika mendengar kata disiplin tidak nyaman. Kita mengikuti pelatihan, mengikuti prajabatan, peraturan. Ketika membaca nyaman gak? Anak pun sama. Ketika melihat tata tertib masuk kelas, udah hilang semangat tuh. Kenyamanan. Pasti orangnya dikit. Nah, membuat tidak nyaman bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang tidak nyamannya. Kita lanjut. Ini yang baru, Bu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri. Jadi sebuah disiplin itu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain. Contoh ukuran disiplin itu apa? Sholat. Musemi, saya bilang kamu gak boleh sholat, tapi karena udah menjadi nilai yang sangat kita hargai. Lalu udah sholat kemana? Serasa punya hutang. Itu contoh alat disiplin dalam agama Islam. Tidak disiplin yang suka sholat sudah disiplin karena dia menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab dan terperintah dari orang lain. Tidak ada yang minta dari orang lain, dari takut-takutin tapi nah itu. Yang kedua, apa nilai yang kita hargai? Nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan? Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan itu sifat positif yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, dalam konteks
pelajar Indonesia, kebajikannya itu adalah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Indonesia dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Nah, itu arahan sementara kebajikan yang universal yang diterapkan dalam profil pelajar Pancasila. Apa kebajikan itu? Nilai-nilai yang ingin dicapai atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu kebajikan. Nah, jadi disiplin itu bukan berarti taat aturan. Disiplin itu kemampuan mengenal diri sendiri. Jadi kalau melihat anak melakukan disiplin, dia mau ada guru, ya gitu. Karena udah menjadi nilai bagi dia. Style saya ini. Gitu. Nah, yang belum mengerti peraturan, bahwa itu dari sudut disiplin kita lihat dengan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Indonesia dan manusia, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, lanjut Bu. Tadi yang pertama, paradigma perubahan pelajar. Yang kedua, disiplin positif. Jadi disiplin positif itu bukan lagi taat aturan, tapi sudah merupakan nilai yang dia miliki. Ini yang ketiga, pada Ibu, kebutuhan dasar manusia. Cung, yang tahu ada berapa kebutuhan dasar manusia? Hah? Coba, ada yang tahu? Lain? Sandang, pangan, papan. Saat ini ya, 3. Ada yang lain? Kebutuhan dasar manusia berapa? Dan ini dimiliki yang disebut, apakah manusia hanyalah yang sudah dewasa? Orang yang baru lahir pun boleh disebut manusia. Anak kecil manusia, kakek-kakek dan nenek-nenek manusia. Nah, kita samakan manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Berapa sih? Yang kita tahu sementara 3 ya, sandang, pangan, papan. Sandangnya apa? Pakaian, pangan, makanan, papan. Kalau udah punya 3, udah cukup. Cukup. Pakai benar, pakaian bagus, kaya, tapi nggak ada yang mencintai, nggak ada yang berhati, nggak cukup. Yang 3 nggak cukup. Kan itu kebutuhan dasar, ya. Realitas Bapak dan Ibu, kebutuhan setiap orang berbeda. Dan kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kenapa di sini kita belajar kebutuhan dasar manusia? Agar ketika kita mau menjudge seseorang, kita paham kenapa orang ini melakukan ini, kenapa siswa ini melakukan ini. Kebutuhan dasar yang mana yang dia tidak miliki. Sehingga yang muncul dari kita persepsi positif, bukan persepsi negatif. Baik, kita mulai. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bu. Nah, ini dalam bahasa Inggris, tapi pasti Ibu ngerti. Yang pertama, survival. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu survival. Apa survival? Mempertahankan hidup. Betul. Salah satu cara bertahan hidup bagaimana? Makan. Apakah kita menikah termasuk survival? Tidak. Pertahankan keturunan kita. Survival. Dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Gak ada orang yang gak makan, gak minum, gak minum, pasrah. Pragmatik, karena itu kebutuhan. Gak bisa ditinggalkan. Ya. Yang kedua belonging, yang ketiga power, yang keempat freedom, yang kelima fun. Nah, ini kebutuhan dasar manusia Bu, ada 5. Kalau tadi sangat pangan papan dulu udah, sekarang ternyata ada 5 kepada Ibu. Nah, ini bahasa Indonesia tadi kasihan. Ada bahasa Indonesianya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, survival. Nah, contoh kepada Ibu, ada anak suka ngambil makanan temennya.
temenan maling. Tanpa kita melakukan research atau penelitian, ternyata kita tahu di rumahnya dia nggak makan dulu. Ayah ibunya dari suku muda berangkat kerja. Ya anak itu dia berarti dia tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidup. Karena tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidup, dia akan melakukan apapun. Yang kedua, kebutuhan manusia itu love and belonging, Bapak Ibu. Cinta dan kasih sayang. Setuju ya? Bagaimana perasaan kalau kita kalau tidak ada yang mencintai, tidak ada yang menyayangi? Mobil punya 10, rumah punya 100, baju berguna-guna bagus semua. Tapi kita sakit gak pernah ada yang nanya, sendiri aja hidupnya. Apa kita merasa terpenuhi kebutuhan hidup kita? Sayang dan cinta dan kasih sayang itu dari orang tua, dari teman. Kenapa kalau bilang maaf ya? Oh dari itu berlaku. Jadi begini, berarti anak-anak seperti itu dia kebutuhan dasar manusia cinta dan kasih sayangnya tidak terpenuhi sehingga melakukan itu. Sudahlah dia tidak terpenuhi cinta dan kasih sayang, sama kita dijudge lagi. Bergong siapa? Bagaimana menderitanya anak seperti itu? Dihabisi di semuanya, di lingkungan keluarganya, di lingkungan sekolahnya. Kita habisi. Nah, adil nggak? Kita nggak adil, tapi bagi dia yang merasakan. Kalau kita berada di posisi dia, adil dunia ini. Saya di rumah udah ada yang perhatiin, datang ke sekolah juga nggak ada yang sayang lagi, semua perumahan terus. Kan gitu. Yang ketiga, freedom, kebebasan. Betul, kebebasan. Contoh kebutuhan dasar kebebasan apa? Biarkan anak bebas berpikir. Anak-anak siapa yang tahu ini? Karena setiap orang memiliki kebebasan. Contoh gini, bapak dan ibu punya ide, tapi bapak dan ibu merasa tidak memiliki kebebasan. Bagaimana rasanya? Ide, tapi nggak berani. Dan si bapak yang tahu nomor itu pasti ngamuk. Kalau nggak ngamuk, nanti sama partainya dikasih jam pelajaran, dikurangi nanti kecair. Nah, udah diam baik. Tapi kan dia memendam masa. Nah, ini yang keempat, kesenangan. Betul. Senang kan? Butuh nggak? Butuh. Mau healing ke, mau main kesenangan. Jadi kalau ada anak, kita lagi belajar. Kayak tadi saya di kelas 7B, dan si Habsi mana sini cukuran yang baturan abis itu kalau cukur. Bertahta saya. Susulian kan. Kalau saya marahin, kasih kan lagi senang kan. Saya belajar. Diskusinya udah belum? Udah Pak, yang mana hasil diskusinya ini ditulis sudah kan? Kan tugasnya membuat mengerjakan eta. Ya udah nggak usah dimarahin. Yang penting dia kan orang doaan, pun tekan ke batu, ya masih dicukur. Oh dia lagi senang, gitu sih korban. Ya. Nah yang kelima, kekuasaan. Semua orang butuh memiliki kebutuhan dasar kekuasaan. Betul nggak? Siapa yang tidak memiliki kebutuhan dasar kekuasaan? Semuanya butuh. Ya. Dan lingkup kekuasaan itu macam-macam. Tapi semua orang pasti butuh kekuasaan. Minimal bapak dan ibu akan merasa berkuasa kepada anak kita. Ciri orang yang butuh kekuasaan dan mungkin dia itu mencari luas. Itu berarti kita membutuhkan kebutuhan kekuasaan. Jadi ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5 bapak dan ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Dan perilaku manusia itu didasari ini. Didasari ini. Ibu melakukan tindakan itu karena ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Pasti. Pasti. Ya. Contohnya, Mas Imam Ageng, dia hanya bisa mengeluarkan komanya hanya di game itu. Karena di sekolah nggak ada yang mendengar. Di kelas sudah dibully sama teman-teman yang dicap, ini anak bodoh, tidak punya kuasa, karena yang ada bisa ngomongin sendiri. Dan dia dalam hatinya tetap, dan saya tuh bisa mimpin, saya pun bisa berkuasa. Dia membuat komunitas sendiri dan dia bangga dengan komunitasnya, karena dia bisa menjadi seorang penguasa dan bisa mempengaruhi orang lain. Yang harus kita pahami itu lagi. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, ternyata ada 5.
kecil, kakek-kakek, nenek-nenek semuanya punya. Ibu. Jadi orang ibu, laki-laki rebel. Dia sama orang kakek-kakek juga dia butuhnya 5 ini. Ibu. Coba ibu kalau punya ayah dan ibu yang sudah sakit-sakit kan antapkeun, tong ditanya tong dinaon. Pas dia akan cari perhatian, karena dia butuh kasih sayang. Dia ingin menges, oh jika anak orang itu tanya ketakutan itu. Ya. Kita lanjutkan, ini kasus nih. Nah ini contoh kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulangan salah satu murid kelas dengan Agus. Guru anak datang dan menemukan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? So, Bapak dan Ibu, kalau mengetahui kegiatan ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan kepada Agus? Hah? Ditanya dulu, Bapak langsung Agus menegong meneh. Tanya dulu, betul. Terus apa yang dilakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kenapa sih Agus ini suka meminta bekal makan siang mereka dengan paksa? Iya. Ya, belum makan atau lapar. Mari kita lihat. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi ingat, ketika kita mencari tahu sebuah penerapan disiplin positif, larinya ke 5 kebutuhan pokok. Dia kebutuhan mana yang tidak terpenuhinya. Akar masalahnya di sana. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti dia tidak terpenuhi kebutuhan survival. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus. Jadi perhatikan Agus. Love and belonging. Dia ingin diperhatikan. Melakukan itu. Berarti dia di rumahnya kan yang merhatiin, di sekolahnya kan yang merhatiin. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhan apa? Kedua, sana. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, freedom atau kebutuhan kebebasan. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal. Fun, kebutuhan kesenangan. Nah, ternyata si anak itu ketika melakukan suatu tindakan kepada itu tetap dia ingin memenuhi kelima kebutuhan itu. Nah, kelima kebutuhan itu. Nah, ada kan? Ya kita aja lah kadang-kadang mah kita sebenarnya gak punya masalah, gak punya apa. Cuma ada sebelum meninggalin cerita ngomong kan gitu. Atau gitu kan. Ada pan gitu. Kalau lagi muat hiburannya cuma aja gitu kayak bisa seri asal. Bisa seri. Ya. Nah, ini ternyata balik lagi ke 5 kebutuhan dasar. Tindakan kita itu sama, Bu. Tindakan kita juga sama. Maju kepada Ibu. Yang keempat, tadi udah ya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 sudah. Teori selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, kita ke motivasi. Tadi sudah disiplin positif sudah, 5 kebutuhan dasar manusia sudah. Sekarang motivasi, Bu. Motivasi itu apa kalau menurut kepada Ibu? Hah? Dorongan, penyemangat. Ternyata kepada Ibu, motivasi itu ada 2. 1, motivasi eksternal. 2, motivasi internal. Nah, contoh motivasi eksternal Bapak dan Ibu. 1, motivasi eksternal muncul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tuh, anak-anak rapi bajunya, tata tertib. Tapi itu hanyalah motivasi eksternal. Tapi mungkin juga ada yang internal. Kalau yang eksternal, dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman agar tidak dihukum aja. Dia taat karena hanya ingin tidak dihukum. Sehingga ada sebut kolegial budak teh diharapkan dia ternyata di luar mah berarti dia memilikinya motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi yang kedua hanya mendapat pujian atau imbalan. Belajar rajin
rajin, semangat, selalu menjawab, ternyata dia mah hanya menang pengen halus. Gitu. Udah dapat pengen halus mah, udah baik mau macamnya itu nanti. Baik itu bisa. Baik pokok ini. Biarin aja lupa juga, ya. Nah ini motivasi eksternal. Nah, tujuan disiplin positif adalah menumbuhkan motivasi internal. Di dalam budaya positif itu bagaimana menumbuhkan motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Itu motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Tuh, yang tadi dicontohkan Bu Semi kenapa sholat? Dia menghargai diri sendiri. Dan saya udah punya identitas saya seperti itu. Sehingga ketika kita melihat ada orang berjudi, mau nggak? Kadang-kadang dijual juga nggak mau. Kenapa? Karena kita sudah punya motivasi internal. Saya orangnya bukan seperti dia. Nah ini motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah tujuan kita itu bagaimana si anak ini motivasinya sudah berubah. Yang awalnya motivasi eksternal menjadi motivasi internal. Sehingga mau ada guru, nggak ada guru, ya dia termotivasi tetap. Ya. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi internal atau motivasi intrinsik berdampak jangka panjang. Bukan sehari tahun, jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mau dikasih hadiah, mau dia dihukum, ya. Bukan takut hukum, tapi memang sudah menjadi nilai saja. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah ini motivasi internal. Selama ini pernahkah kita terbersit bahwa motivasi itu dari eksternal dan internal? Kalau saya pribadi selama ini belum. Jangan saya mengawasi apakah dia motivasinya sudah eksternal, sudah internal, meskipun sebetulnya kelihatan. Ya. Nah ini motivasi internal. Yang kedua hukuman dan penghargaan. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Di dalam motivasi ada yang disebut hukuman, ada yang disebut penghargaan. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan. Sedangkan penghargaan sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keuluman di bidang tertentu. Dan hukuman itu terjadinya dengan penghargaan. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam murid. Jadi untuk menumbuhkan motivasi internal atau meminimalisir motivasi eksternal agar kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Contoh motivasi eksternal apa? Kalau ninggalin menurut guru, syukur baju. Gak ada, kemarin lagi. Dia belum memiliki motivasi internal. Apakah akan perubahan? Gak akan berubah. Dia hanya takut itu aja. Nanti lanjut kalau budaya positif nanti akan mulai nyambung. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal. Nah, ini kegiatan tematik. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya pas yang menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat lupa menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Seno. Bodoh. Kelas makin gaduh dan anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kenapa? Nah, yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, Hukuman. Kenapa?
tidak ada kesepakatan dari awal. Itu yang disebut respon, stimulus respon. Anak melakukan langsung kita marahin, langsung kita tindakan. Itu stimulus respon. Langsung. Kita sendiri tidak bisa berada di posisi kontrol. Kita tidak mengontrol emosi. Langsung cek. Dan itu sebutnya hukuman. Hukuman. Biasanya dengan emosi berangkat. Ya, stimulus respon. Nah, apa harus kita dengan pada Seno, pada IPA? Tadi setuju kan dengan IPA? Ya, dengan Pak Seno? Tidak. Kenapa? Tidak baik untuk anak, menjatuhkan. Kita lihat kepada ibu. Ada 3 dalam menerapkan disiplin positif. Ada 3 hal ketika anak yang dianggap kita tidak disiplin. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, dan ketiga restitusi. Hukuman itu identitas gagal. Identitas gagal itu anak melakukan pelanggaran. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses dalam disiplin. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul nggak? Orang yang menerapkan hukuman pasti ada yang tersakiti, baik mental maupun fisik. Jangan anggap ketika kita memarahi anak di depan anak dan sebagainya dia tidak tersakiti. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, Bu. Siapa yang sekolah dulu pernah ditampilin guru dan sampai saat ini masih ingat? Siapa yang masih menendam kepada gurunya? Geuleuh orang si Bapak eta teu bisa lanjut saeutik saat ditanggungkeun. Jangka waktunya panjang, Bu. Jadi jangan anggap selesai puluhan tahun. Ketika korban mendapatkan keadilan, keempat, murid anak akan tersakiti. Dia tersakiti, bahkan bisa mendendam, bahkan sampai kepesang pada guru, mempesang pada mobil guru atau pada motor guru karena dendam. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman. Jadi tidak akan tersakiti tapi tidak nyaman kalau hanya konsekuensi. Contoh konsekuensi, karena kamu gak mengerjakan PR, nanti di jam istirahat kamu gak boleh istirahat, kerjaan PR kami ya. Itu konsekuensi. Dari awal udah dua yang tidak mengerjakan PR terus mengerjakan di jam istirahat. Sesuatu harus terjadi gitu. Anak mengerjakan. Kedua, tidak nyaman tapi pendek, hanya pas bagian aja. Yang ketiga, korban bisa diabaikan, abaikan aja lah korbannya. Tiga, anak dibuat tidak nyaman meskipun sebentar. Nah, ada yang ketiga, restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama kita menerapkan hukuman, yang kedua menerapkan konsekuensi, yang ketiga restitusi. Restitusi ini identitasnya sukses. Lanjut. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul. Kalau murid tidak takut berjalan nggak? Nggak. Bapak siapa? Baju tidak subur, pusat berapa kali? Muridnya di sini tuh. Tiga, berlaku hanya pada saat pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Disiplin hanya di sekolah aja, di luar enggak. Peraturan adalah kamu harus. Murid anak membenci peraturan. Siapa yang suka peraturan tuh? Benci lah semuanya. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi pendek, penguatannya sudah lakukan dari memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu restitusi. Dia bertanggung jawab atas perilaku dia. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Bukan hal itu saja. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
Itu contoh pertanyaannya. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia akan menghormati terhadap dirinya dan orang lain. Negatif, netral, positif. Nah, kalau hukuman biasanya negatif semua. Awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kalau. Mode paksaan, betul. Hukuman itu pasti mode paksaan. Mendorong menyalahkan diri. Konsep diri buruk. Orang yang dihukum dia udah menyalahkan diri bahwa saya anak nakal, saya anak buruk. Udah menjadi mindset dia. Murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Oh jujur, dia akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Kamu tadi ngomong, enggak pak, pasti. Mau langsung, iya. Karena dia tahu bahwa kita akan menerapkan hukuman, bukan restitusi. Maka dia akan melakukan mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kalau ternyata konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Jadi harus stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik, anak belajar dan mencoba mengontrol. Kalau restitusi itu positif. Apakah hal ini yang sebenarnya kamu inginkan? Emang kamu seperti ini itu emang kamu cita-citanya emang seperti ini? Dan saya yakin setiap orang yang tidak ingin memiliki dasar emang yang menjadi orang jahat tidak ada. Teori kontrol mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid anak belajar mencari masalah, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Kita tidak disuruh oleh orang lain sudah bisa pegang kendali atau kontrol untuk anak. Kalau dewasa saya yakin bisa. Nah, ini identitas sukses. Dampak pada murid. Ini dampaknya Bapak Ibu. Kalau kita menerapkan hukuman, dampaknya marah murid itu, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Hukuman itu dibuat oleh guru. Menyakiti, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Pasti itu yang akan kita lakukan. Menyindir, merendahkan, menyalahkan. Kalau konsekuensi yang kita terapkan, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, take out, penahanan. Itu. Yang kedua, suka diketahui, masuk akal, dibuat oleh guru dan murid. Kalau konsekuensi kan ada kesepakatan. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Itu yang akan muncul. Nanti ada contoh restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid. Jadi dia sendiri yang membuat perubahan. Menguatkan guru menyebut keyakinan kelas, membimbing kerangka berpikir restitusi murid dan anak. Ini restitusi. Sekarang mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Gak ada hubungannya antara lari dengan terlambat datang sekolah. Apa hubungannya Bu? Datang terlambat terus guru lari, emang nyambung? Enggak. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman konsekuensi itu. Hukuman. Kita nanti lihat. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oh paling pintar. Nah, ternyata Bu itu hukuman yang membawa sepatu itu. Apa hubungannya tidak memakai warna hitam dengan kurang bisa sepatu? Hukuman misalnya. Hukuman. Jadi yang konsekuensi berikan coretan sama mengganti kertas. Nah ini mudah-mudahan ada pencerahan apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah sekarang kita belajar posisi kontrol guru. Ini yang ke-6 Bu. Kita tinggal 2 materi lagi. Nah kita harus tahu Bapak dan Ibu, ketika kita mau menerapkan restitusi, kita harus tahu dulu posisi kontrol kita di mana. Ada berapa sih posisi kontrol guru? Cuma ada yang tahu? Apakah kita sekarang sudah paham, sudah tahu posisi kontrol yang harus kita lakukan apa?
Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kita memposisikan diri sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contoh membuat merasa bersalah gitu. Kamu gak kasihan sama ibu kamu yang sudah membiayai kamu. Berarti kita pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ayah bapak. Dan keempat, pemantau. Kelima, manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol yang seorang guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kalau kita mau pola pikirnya, wah gimana sistem wah tekan anak sampai itu bisa berarti posisi kita penghukum. Contoh, patuhi aturan saya. Awas kalau tidak menurut. Kamu lagi yang buat kesalahan. Dan berbagai kata yang buat siswa sakit hati dan juga dendam. Itu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini, Bapak dan Ibu atau kita semua sebagai guru akan bersuara lebih lembut. Dan lebih lembut. Kalau penghukum kan salah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan ketegangan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dan terbuat bersalah, udah menunduk atau rendah diri. Kata-kata yang keluar yang lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. 3, teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini enggak? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, kamu tahu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Itu pemantau. Dan yang kelima, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, ini manajer. Nah, ini posisi kontrol pada ibu sekilas. Kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, itu berarti posisi itu teman. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan. Ini manajer. Kemarin itu, ini contoh 5 posisi kontrol. Mari kita, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Ayo. Nah, sebelum ini mulai kita cek. Ayo lakukan demi saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersama. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghubung. Itu manajer baru. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman? Ayo ketemu saya, betul teman. Kamu tidak pernah benar kepada penghubung. Saya kecewa sekali dengan kamu membuat orang merasa bersalah. Maaf ya Bu, posisi kontrol kita ada berapa? Ada 5. Ada 5. Saya yang pertama apa? Penghubung. Kedua, bersama. 3, 4, 5. Selama ini kita berada di posisi mana kira-kira? Kita aja yang bisa jawab. Saya yakin semuanya Pak. Lebih banyak yang mana yang kita pakai? Apakah manajer? Pak, yang bagus yang mana? Kalau di pendidikan saya di PGP diarahkan seorang guru itu bisa memposisikan diri sebagai manajer. Karena tadi fungsinya untuk memberikan motivasi internal. Nah, dan orang kesadarannya sekarang berdisiplin positif. Nah, yang keenam kita buat keyakinan kelas. Nah, Bu, ada lagi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas kepada Ibu? Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Itu sudah diimani keyakinan. Nah, kalau keyakinan sudah diimani. Ya, nih, mengapa kita harus memiliki peraturan, harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan peraturan. Kalau keyakinan apa? Sudah menerapkan jiwa. Keyakinannya untuk keselamatan. Nah, itu keyakinan. Sehingga mau ada polisi, mau tidak ada polisi, mau ke kebun maupun jauh dekat, dia akan pakai helm. Karena di dalam dirinya memiliki keyakinan, saya pakai helm bukan peraturan, tapi saya meyakini untuk keselamatan. Bisa dirasakan lah. Kecuali Cina tidak pakai helm. Ya. Iya, Kalau saya lihat bahwa sekarang itu sudah menjadi keyakinan. Kalau saya masih belum menjadi keyakinan, kadang-kadang kok polisi sih di bawah. Contoh ya. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Itu peraturan. Keyakinannya apa? Untuk kesehatan dan keselamatan. Tuh, orang yang sudah memiliki keyakinan saya pakai masker untuk kesehatan, dia akan pakai terus. Ya, kalau kita kemarin pakai masker ketika dalam, yang nggak pakai masker, yang kalau nggak pakai masker, safety-nya tidak cair karena kita pakai masker buat. Berarti itu masih motivasi intrinsik, belum intrinsik. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Kalau udah melakukan ini, itu keyakinan. Jadi itu peraturan. Kalau keyakinan mah untuk keselamatan, untuk kesehatan, disiplin itu keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan atau. Nah, jadi kita di dalam restitusi bagaimana menggerakkan orang itu sesuai hatinya, bukan karena motivasi intrinsik. Agar muncul motivasi intrinsik. Ini lanjut. Diawali dari peraturan kelas. Saya yakin di SMPN 1 Paseng ini seluruh kelas sudah memiliki peraturan kelas. Betul Bu? Betul. Dari peraturan akan berubah menjadi keyakinan kelas. Sudah ada Bu? Keyakinan kelas di kelasnya? Udah. Nah, nanti kita belajar. Mudah-mudahan dari keyakinan kelas ini menimbulkan menjadi lingkungan yang positif. Dan yang terakhir akan tumbuh budaya positif, ya, budaya positif. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu bedanya keyakinan dan peraturan. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal itu yang umum. Tiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalau peraturan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu peraturan.
Ya, kalau keyakinan, Cinta lingkungan. kalau keyakinan selalu menjaga kebersihan, gitu kan? Keyakinan pas ternyata tidak terlalu banyak kok. Jadi jangan bikin keyakinan pas dulu gitu. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Cukuplah 5, 3, 4. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi membuat keyakinan kelas itu bukan dari kita, tapi curah pendapat dari seluruh warga kelas, dari anak-anak. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan ini harus ditinjau terus dari waktu ke waktu. Jadi berubah. Nah, itu pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Bapak Ibu, di sini ada 2 buah gambar. Ada yang berwarna hijau, yang di sana ada yang depan guru yang ganteng itu berwarna putih ya. Menurut Bapak dan Ibu, yang berwarna putih atau yang berwarna hijau yang masuk keyakinan kelas? Kita baca ya. Baca. Ya. Yang putih atau yang hijau? Cung yang putih, cung. Ya, yang putih. Cung yang hijau, cung. Yang hijau. Ini yang putih nggak hijau. Ayo. Yang mana? Yang putih. Alasannya kenapa? Oke. Yang hijau ada nggak? Oke. Bapak dan Ibu, keyakinan itu sifatnya nilai-nilai universal. Nilai-nilai umum, abstrak, tidak detail. Itu keyakinan. Ya. Yang pertama nih, kalau saya berpendapat yang hijau. Kenapa yang hijau? Karena yang hijau ini nilai-nilai universal. Contoh, datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu universal, di umum. Kalau kami guru dan murid yang saling menyayangi, hanya guru dan murid di kelas itu aja, tidak dengan warga sekolah yang lain, tidak dengan tamu. Ya, oke. Berarti kalau ada anak kita, ada tamu nih, gak sopan, salah nggak? Melanggar keyakinan nggak? Enggak. Tapi keyakinan kami mah guru dan murid, dan itu bukan guru saya, dan ngajar saya. Ya. Menjaga kebersihan sekolah. Udah, menjaga kebersihan sekolah. Itu keyakinan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Terus, kali ini kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kami murid yang semangat belajar. Itu masih berbentuk peraturan, tapi dalam kalimat positif. Kalau keyakinan nilainya itu lebih abstrak, lebih universal. Lebih simpel ya, gotong royong, terus mandiri. Kalau ini menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu keyakinan. Nah nanti ada sebetulnya cara membuat keyakinan dan kesepakatan. Nih, kita berubah nih peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya kira-kira kata-katanya. Kalau kita membuat keyakinan kelas, Anda sudah selalu membuat kembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana keyakinan kelasnya? Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Saling menghargai. Berarti menjaga keyakinan bahwa di kelas saya harus saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Itu keyakinannya. Dibuat. Dilarang menggunakan narkoba. Aturan. Atau di sana kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, seperti gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi yang sebelah kanan itu peraturan, yang sebelah kiri keyakinan kelas ini. Selalu kembali
kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain berkomitmen. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Menghormati orang lain bersabar. Kesehatan, keselamatan, keamanan. Dan yang kita tulis itu di tiap kelas harus ada keyakinan kelas. Dan itu sehingga nanti kita lari ke segitiga restitusi bukan dia. Oke, nah ini yang terakhir Bapak dan Ibu, segitiga restitusi. Dia Nicosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Jadi kita mengenal restitusi, posisi kontrol, kebutuhan dasar, bahwa untuk menerapkan restitusi itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi, langkah-langkahnya. Ini bukan hanya di sekolah, tapi di rumah. Di rumah juga kita harus ada keyakinan rumah, keyakinan dibuat dengan keluarga kita semua dan melakukan restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ada 3 langkah Bapak dan Ibu. Langkah yang pertama menstabilkan identitas. Langkah yang kedua validasi kebutuhan. Langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ya. Contoh menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh nih Bapak Ibu, anak-anak yang berantem di kelas, panggil. Kira-kira anaknya masih emosi nggak? Emosi. Begitu anak lagi emosi, apa kita diemosikan lagi? Yang pertama stabilkan dulu identitas dia. Yang dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang kedua, validasi kebutuhannya. Divalidasi kebutuhan dia. Yang ketiga, membuat atau menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, contoh nih, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu contoh kata-kata menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna sebenarnya. Betul, emang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi seolah-olah di awal kita mendukung dia, kesalahannya langsung dijatuhkan. Bapak Ibu juga pernah buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Contoh, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang membutuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah ini udah tidak benar, boleh divalidasi kesalahannya. Karena setiap orang kalau dipanggil itu dia tidak akan langsung pakai buku. Jangankan anak-anak, kita aja lagi diam, saya kelas sekolah, kalau panggil pas begitu datang harus distabilkan dulu, karena belum paling stabilkan dulu, validasi. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Ingatkan lagi, kalau di kelas yang baru masih ingat gak keyakinan kelas kita apa aja? Ingatkan lagi. Menurut kamu kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini menanyakan keyakinan sehingga si anak menemukan jati dirinya sendiri. Nah ini intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan?
Ini kata-kata yang biasa kita intervensikan ketika berdiskusi dengan anak. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan di kamu saat menjadi sikap yang membantu sampai dengan apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Peraturannya apa? Baik Bapak dan Ibu, sebelum ditutup, ini hanya contoh saja Bapak dan Ibu. Oh, ini nggak bisa ya, bisa dibuat, nggak bisa dibuka. Ini membuat resti segitiga restitusi. Jadi di dalam segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Diharapkan dengan itu muncul motivasi prinsip Pak capek giliran manggilannya. Biasanya tidak mengganggu jam, misalnya di waktu senggang saja. Dan kalau anak melakukan kesalahan, kita lakukan segitiga restitusi. Contoh segitiga restitusi. Ada banyak sebetulnya contoh segitiga restitusi. Bapak Ibu tinggal nanti dilihat di YouTube bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi. Nah di sini hari ini kita di dalam membangun budaya positif, kesimpulannya kepada Ibu, yang pertama kita harus memahami dulu motivasi eksternal dan internal. Yang kedua kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Karena sejatinya apa yang kita lakukan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar itu kepada Ibu. Ya. Dan ketika tidak terpenuhi, akan ada yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu guru maupun juga anak-anak. Jadi kalau kita Pak Heri, iya. Oh iya, karena dari kebutuhan dasar ada kebutuhan dasar ini yang tidak dia penuhi dan dia akan melakukan ini. Sehingga kita melakukan yang ketiga posisi kontrol kita. Ada 5 posisi kontrol, pemukul, pemantau. Nah, menurut Bapak dan Ibu bagusnya yang mana? Ya terserah. Cuman kalau di program PGP itu mengarahkan si guru itu menjadi seorang manajer. Yang pertama dengan sekarang Bapak dan Ibu, ketika kita menerapkan sebagai pemukul banyak kasus. Kasus terakhir itu Bapak Guru Akbar yang dituntut 50 juta rupiah. Ketika menyuruh siswanya sholat ya dan memukul punggungnya. Nah itu zaman dan kita tidak bisa melawan zaman. Mau demo pun tukang demo aduk-adukan hentikan mobil itu nggak bisa. Karena zaman itu berputar dunia itu. Ya makanya di dalam Islam didiklah anakmu sesuai zaman. Jadi nggak bisa kita mendidik anak kita zaman sekarang disamakan dengan kita dulu karena zamannya berbeda. Nah ini untuk mendidik zaman belajar 5 posisi kontrol guru kebutuhan dasar, terus keyakinan kelas itu dibuat kepada Ibu dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu untuk pelaksanaan restitusi dari mengidentifikasi masalah. Contoh yang tadi Bapak dan Ibu, kalau Agus ya masih ingat Agus suka ngambil makanan orang. Yang tadi kira-kira identifikasi kesalahannya bagaimana? Identifikasi awalnya. Ini nih. Menstabilkan identitas dulu. Panggil Agus. Duduk Agus. Ya, gimana kabarnya? Baik. Jangan pasang kok. Duduk. Tahu. Bapak dengar kamu suka merebut makanan sih teman kamu. Dia masih bercerita. Iya. Kalau bercerita dengerin aja. Dengerin. Kita dengerin. Iya. Bapak juga kayaknya sama. Kalau Bapak lapar, di rumah nggak sarapan, uang nggak punya, ya pasti minta malu nggak dukung. Wah, saya dukung kan sudah iya Pak. Tapi kamu cuma melakukan itu saja. Langsung mengidentifikasi masalah benar-benar. Baru yang kedua, setelah stabil, validasi kebutuhan. Menurut Agus, perilaku Pak Agus itu emang Agus yang bisa Pak? Bagus gak? Kan bagus itu kan dia jadi Agus kan? Enggak apa? Enggak, nggak mungkin dia bilang bagus. Kalau kita berbicara halus, dia akan keluar. Atau yang kedua, maukah kamu belajar cara lain untuk membutuhkan? Apa kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Nah, setelah validasi kebutuhan, merayakan keyakinan. Kalau di kelasnya sudah punya keyakinan, sudah dibuat dan itu dibuat bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai keyakinan
menyayangi, saling menghormati. Kira-kira Agus tadi melanggar keyakinan yang mana? Yang mana berarti Bu? Saling menghargai. Saya tidak Bu, begini. Di dalam menanyakan keyakinan kita tanya lagi. Kira-kira Agus bisa nggak memperbaikinya? Bisa sekali. Kumaha caranya? Jadi coba aja kita dari solusinya. Gimana caranya kamu memperbaikinya? Begini. Kapan mulai memperbaikinya? Besok. Bagaimana kalau tidak baik lagi? Bagaimana caranya sampai dia mengakui bahwa dirinya bukan kita yang menyuruh, tapi dirinya sendiri bahwa saya harus memperbaiki diri saya. Dan kalau sudah begitu, bahwa percaya Agus anak yang baik, anak yang soleh, pasti akan berubah. Dan kita lihat nanti, mudah-mudahan Bapak akan mendoakan menjadi anak yang soleh. Kita tinggalin aja. Kita tinggal mampu ada perubahan ya. Kalau ada perubahan, lakukan lagi restitusi seperti itu. Cuman yang harus kita ketahui kepada ibu, ini kebutuhan dasar yang mana, sehingga kita muncul ada yang mana. Karena si kebutuhan dasarnya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi nggak bisa. Makanya harus dilakukan dengan orang tua deh. Butuh. Kayak gini, orang yang kebutuhan dasar kasih saya lebih bingung ini yang tidak dimiliki di rumah. Dia akan mencari perhatian gurunya. Dia akan membaca si guru nanti akan memperhatikan dia, baik dengan cara positif maupun dengan cara negatif. Dan dia kalau dipanggil guru itu atur. Kalau dia malu, bagi dia karena di rumah saya melakukan kesalahan gara yang ngomong, bebas, bakal sakit gara yang nanya di sekolah ada yang perhatiin. Dia orang itu merasa terpenuhi lebih bilangnya. Nah itu. Nah itu saja Bapak dan Ibu. Saya yakin penjelasan dari saya ini tidak jelas, masih kurang jelas dan tidak bisa memuaskan. Ini adalah hanya beberapa budaya positif yang dibangun di sekolah yang saya dapatkan di modul 1.4 ini modul terakhir. Wabillahi hidayah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.